Malam itu, nampak seorang gadis cantik keluar dari sebuah klub malam. Dengan rok super mini dan jaket jeans menutupi tubuh seksinya. Saat itu menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Di area parkir depan klub malam itu. Dia nampak sedang menunggu seseorang dengan wajah cemberut. Berkali-kali dia lihat jam tangannya, lalu dengan emosi membanting-banting kaki ke aspal. Wanita itu tampak sangat kesal, lalu datang mendekat seseorang lelaki kekar berwajah khas orang daerah timur. Datang menghampirinya. Si Rangga belum datang jemput. Biasanya jam segini udah nongkrong di parkiran. Tanya lelaki itu. Iya nih Bang Jaya, dia nggak jemput kali. Mungkin masih marah soalnya kemarin kita habis berantem, biasanya dia cemburu gitu. Jawab sang gadis. Ya udah tenang aja, apa mau Bang Jaya antar? Sebagai penjaga keamanan di sini, Bang Jaya juga wajib mengamankan aset klub. Ucap pria itu setengah bercanda. Gadis itu tersenyum lalu menjawab. Nggak usah deh Bang, Cika pulang naik taksi aja Bang. Bang Jaya bisa cariin taksi buat Cika nggak? Oh siap cantik, nggak usah pakai dicari tuh. Udah ada yang standby kok dari tadi. Jawab Bang Jaya sambil menunjuk ke sebuah taksi yang parkir tak jauh dari situ. Akhirnya gadis itu pulang naik taksi, tapi dirinya tetap kesal karena Rangga pacarnya tak datang menjemput. Gadis itu namanya Cika, seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta terkenal di kota itu. Seorang gadis cantik berwajah Indo karena papanya berasal dari Prancis, sedangkan mamanya asli orang Jawa. Orang tuanya tinggal di kota, sedangkan dia kuliah di kota B, dan tinggal di tempat kos tak jauh dari kampusnya. Pada awalnya segalanya berjalan lancar. Cika fokus kuliah demi mengejar cita-citanya. Tapi kemudian takdir berkata lain. Kedua orang tuanya tewas dalam sebuah kecelakaan, membuat dirinya kini hidup sebatang kara. Lalu demi menyambung hidup dan membiayai kuliahnya, dia kerja part-time sebagai DJ di sebuah klub malam yang lumayan kondang di kota itu. Sebuah pekerjaan yang sangat ditentang oleh pacarnya. Rangga adalah seorang anak pengusaha yang kuliah satu kampus dengannya. Karena dengan profesinya itu, Cika kerap menjadi incaran godaan para pria. Pengunjung klub yang sering membuat Rangga cemburu. Mereka jadi sering bertengkar, lalu akhirnya setelah tak lagi menemukan kecocokan, mereka pun putus, tapi Cika tak ambil pusing. Dia mencoba untuk tetap enjoy. Malam itu waktunya giliran Cika tampil. Dia memang mendapat jatah tampil setiap malam minggu. Malam favorit para pengunjung karena wajahnya yang cantik dan seksi. Serta keterampilannya merasa musik Cika memang menjadi DJ primadona para pengunjung. Tapi semenjak putus dengan Rangga kini timbul masalah baru. Dirinya sering bingung mencari tumpangan pulang. Karena selama ini Rangga lah yang rutin antar jemput dirinya ke tempat kerja. Dia beberapa kali pulang naik taksi. Tapi berhubung memakan biaya yang lumayan banyak, dia mulai berpikir untuk mencari cara lain. Seperti malam itu, seusai bekerja, dirinya bingung mau pulang naik apa. Lalu Jenny, teman seprofesinya, mencoba memberi saran. Lu, mending pulang naik ojek aja, Ci. Harganya murah meriah, dijamin enggak nguras kantong. Gue juga kalau enggak dijemput pacar gue sering kok pulang naik ojek, ucap Jenny. Pilihan yang masuk akal ya, batin Cika. Kebetulan tak jauh dari lokasi klub ada pangkalan ojek yang standby 24 jam. Patut dicoba. Tapi gua saranin ya, lo jangan pilih ojek yang masih muda ya. Soalnya sering pada usil, kegatelan, terus bawa motornya biasanya ugal-ugalan. Jenny menambahkan. Kemarin aja sepupu gua sampai masuk rumah sakit gara-gara tukang ojeknya bawa motornya ngebut. Akhirnya nabrak deh, untung aja sepupu gua nggak apa-apa, ujar Jenny lagi. Oh gitu, oke deh Jen, nanti gua coba, makasih ya sarannya, jawab Cika sambil tersenyum.
Oke, sama-sama. Ya udah, gua balik dulu ya, soalnya cowok gua udah nunggu di depan. Hati-hati ya, Jenny pamit. Akhirnya setelah dipikir-pikir secara matang, Cika berniat mengikuti saran Jenny. Dia menuju pangkalan ojek yang letaknya tak jauh dari klub malam. Di sana nampak beberapa tukang ojek yang sedang bermain kartu. Spontan berhenti begitu melihat Cika datang mendekat. "Ojek, Neng. Yuk sama abang." "Langsung jalan, gak pakai lama," ucap salah satu dari mereka. Satunya membalas tak mau kalah. "Sama abang aja, Neng. Buat Neng, abang kasih gratis, tapi abang minta nomor teleponnya ya," ucapnya sambil cengar-cengir. Cika terpaku di tempatnya, semua di luar dugaannya. Tapi memang persis seperti yang Jenny bilang, mulut mereka semua usil tidak karuan. Akhirnya Cika mengurungkan niatnya lalu pergi menjauh. Diiringi kicauan para tukang ojek itu yang bahasanya makin tak enak didengar. Kini dia tambah bingung, rencananya buyar. Dia masih bimbang bagaimana caranya supaya bisa pulang. Tapi kemudian matanya menangkap sosok lelaki setengah tua, nampak duduk di samping motor, di bawah lampu jalan yang redup, sambil menghisap sebatang rokok. Jika ingin mendekat, tapi ia ragu takutnya bapak itu bukan tukang ojek, karena dia tampak menyendiri jauh dari kumpulan ojek-ojek tengil tadi. Tapi karena dia butuh untuk segera pulang, akhirnya dia memberanikan diri mendekati bapak itu. Saat Cika berkata, bapak itu seperti tak menyadari kedatangan Cika. Dia nampak sedang melamun, lalu Cika memberanikan dirinya bertanya, "Pak, maaf, bapak ojek bukan?" Ucap Cika ragu-ragu. Bapak itu terlihat kaget, sontak berdiri lalu menjawab, Iya Neng, Neng mau ngojek?" Tanya sang bapak sambil mematikan rokoknya. "Iya Pak, bapak bisa antar saya pulang ke arah kampus Pak," ucap Cika menjelaskan. "Oh bisa Neng, tapi maaf bapak nggak bisa kencang-kencang soalnya motor bapak motor butut, jadi larinya pelan," jawab si bapak sambil menunjuk motornya. "Oh nggak apa-apa Pak, yang penting sampai tujuan. Saya juga takut kalau naik motor kencang-kencang," jawab Cika sambil tersenyum. "Ya udah ayo Neng," jawab si bapak sambil menyerahkan helm butut kepada Cika. Lantas si bapak menyalakan motornya, tapi nampaknya motor tuanya itu sangat sulit dihidupkan. Akhirnya setelah berusaha keras berkali-kali, motornya dapat dihidupkan sambil mengeluarkan suara berisik dan asap knalpot yang lumayan banyak. Singkat cerita, akhirnya Cika diantar si bapak ojek sampai di depan gerbang kos-kosan. Saat Cika membayar, sang bapak kebingungan karena tak punya uang kembalian. "Aduh, maaf Neng, bapak nggak punya uang kembalian," ucapnya dengan wajah bingung. "Ya udah, bawa aja Pak, nggak apa-apa kok," jawab Cika sambil tersenyum. Jangan Neng, bapak nggak enak, lebihnya banyak banget," ucapnya lagi sambil menyerahkan uang itu kembali pada Cika. "Ya udah nggak apa-apa Pak, nanti lain kali kalau ketemu lagi bapak bisa kembaliin ke saya," jawab Cika memberi solusi. "Oh gitu ya Neng, udah nanti lain kali kalau ketemu lagi ingetin bapak ya, takut lupa." Akhirnya dengan ragu-ragu bapak itu menerima ongkos pemberian Cika. Tapi tiba-tiba bapak itu berucap, "Apa Neng, besok mau bapak jemput dari sini biar impas gitu Neng?" Kata si bapak menawarkan. Nggak usah Pak, lagian besok saya libur, udah lain kali aja Pak. Saya mau masuk dulu ya, ini helmnya Pak," jawab Cika sambil menyerahkan helm lalu masuk ke dalam, meninggalkan si bapak yang masih bimbang. Singkat cerita, malam minggu berikutnya, saat Cika usai bekerja, kebetulan teman kerjanya menawarkan tumpangan pulang, yang langsung diterima dengan antusias. "Lumayan irit ongkos," ucap Cika. Tapi saat mereka baru saja keluar dari parkiran klub, nampak sang bapak ojek tempo hari sedang duduk di atas motor, gelisah seperti sedang menunggu seseorang. Cika lalu meminta agar temannya menepikan mobil mendekat ke arah sang bapak. Lalu Cika menurunkan kaca sambil setengah berteriak, "Pak, lagi nunggu siapa?" ujar Cika. Si bapak terkejut. Si Eneng, kebetulan saya emang lagi nunggu Eneng,"
Tiap hari saya kesini tapi nggak pernah ketemu. Ini saya mau kasih uang kembalian tempo hari, ucapnya sambil menyodorkan sejumlah uang. Melihat Cika terkejut dalam hati, dia kaget bercampur kagum dengan sikap sang bapak. Lalu dengan tersenyum dia membalas, jangan gitu Neng, saya kan nggak enak. Ini kan bukan hak saya, jawab sang bapak kebingungan. Udah nggak apa-apa Pak, buat bapak aja, buat beli bensin. Udah ya Pak, saya jalan dulu, balas Cika lalu menutup jendela mobil dan kemudian melaju pergi. Tapi sayup-sayup terdengar suara sang bapak memanggil-manggil dirinya. Dia cuma bisa tersenyum dan kaku. Di zaman seperti ini masih ada orang yang sejujur bapak itu. Malam minggu berikutnya, Cika kembali pulang menumpang mobil temannya. Ternyata teman kerjanya itu baru pindah rumah, tak jauh dari tempat kos Cika. Jadi mereka bisa terus pulang bareng. Tapi begitu mobil mereka akan keluar, tepat parkir di depan sana, sudah terlihat bapak ojek yang kemarin. Tapi kali ini Cika tak berniat untuk berhenti. Melihat Cika yang ada di dalam mobil yang melaju, si bapak berusaha untuk mengejar tapi gagal, karena motornya sulit dinyalakan. Cika menyaksikan semua itu dari kaca spion mobil. Melihat hal itu, temannya bertanya padanya, "Ada apa sih Cik? Kok kayaknya si bapak itu pengen banget ketemu sama lo?" Ucapannya sambil terus menyetir mobil. "Gak ada apa-apa kok, gue cuma lagi males aja," jawab Cika singkat. Lalu Cika menceritakan tentang peristiwa saat dia naik ojek dengan bapak itu, termasuk tentang masalah uang kembalian. Mendengar cerita Cika, temannya lantas senyum, sambil geleng-geleng kepala. Cika, kok jadi ribet gitu sih? Lagian apa susahnya lu temuin bapak itu? Kan dia niatnya baik, lu gak boleh kayak gitu, kan kasihan bapaknya, ucap temannya mencoba memberikan nasihat. Mendengar itu, Cika terdiam dalam hati. Dia merasa menyesal dengan sikapnya barusan. Nasihat temannya itu ada benarnya. Dia yang keterlaluan. Akhirnya malam minggu berikutnya, dia berniat menemui si bapak. Dia berencana mau menerima uang kembalian itu, sambil ia memberi makanan. Maksudnya dia ingin tetap memberikan sesuatu kepada bapak yang baik dan jujur itu. Mungkin kalau diberikan makanan bapak itu tak enak, menolak, apalagi mengembalikannya. Tapi malam itu bapak malah tak nampak ada di tempat. Dia biasa menunggu. Cika dan temannya yang menunggu di dalam mobil pun jadi bingung. Setelah dirasa cukup lama menunggu, akhirnya mereka putuskan untuk pergi. Tapi baru beberapa meter mobil melaju. Di ujung sana, di bawah temaram lampu jalan, Cika nampak melihat sesuatu. Dari belakang nampak seseorang yang duduk di atas motor. Cika kira mungkin itu si bapak, tapi Cika tak bisa memastikan karena orang itu duduk sambil kepalanya menunduk dalam-dalam. Cika penasaran, temannya diminta untuk memperlambat laju mobil, dan ketika jarak mobil dan orang itu sudah dekat, Cika nampak kaget bukan kepalang. Orang yang duduk di atas motor itu ternyata bukan sedang menundukkan kepala, tapi ternyata memang tidak ada kepalanya. Seketika Cika menjerit ketakutan. Temannya kaget dan bingung, tak tahu apa yang terjadi. "Kenapa Cik? Cika ada apa?" tanya temannya dengan nada panik. "Udah jalan, buruan jalan," Cika ketakutan sambil memalingkan wajah. Temannya, Dila, tak mengerti apa yang terjadi dengan Cika. Tapi melihat Cika yang ketakutan, dia menginjak gas pergi dari situ. "Cika ada apa sih? Jangan bikin gua kaget deh," tanya Dila kepada Cika yang nampak masih ketakutan. Akhirnya setelah didesak-desak, Cika mau bicara. Tadi gua lihat setan, Dil. Kepalanya buntung," Cika bicara sambil gemetar dan wajahnya pucat. Yang bener loh, di mana?" "Itu tadi deket klub sebelum tikungan, persis di bawah lampu jalan," Cika coba menjelaskan. Yang tadi lu minta jalan pelan?" tanya Dila mencoba memastikan. "Iya betul, emang lu gak lihat?" tanya Cika. Enggak tuh, gua gak lihat." "Apa tuh?" "Lu salah lihat kali," jawab Dila mencoba menenangkan. Cika cuma bisa diam, dadanya masih berdegup kencang.
Masih terbayang-bayang penampakan seram yang tadi dia lihat. Udahlah, mungkin lo kecapean jadi lo rada halu gitu. Kan lo tadi tampil nonstop, nggak pakai istirahat. Ucap Dila lagi mencoba meyakinkan Cika. Cika pun menarik napas dalam-dalam. Mendengar penjelasan Dila, hatinya jadi ragu-ragu. Mungkin benar apa yang dikatakan temannya itu. Malam ini memang sangat melelahkan. Nggak tahu Dil, gue bingung, gue pengen cepat-cepat pulang aja. Gue mau langsung tidur, pinta Cika kepada Dila. Sesampainya di tempat kos, Cika langsung menuju kamar mandi dan mencuci muka. Seolah-olah berharap semua yang tadi dia lihat ikut hanyut terbawa air. Hari-hari berikutnya, Cika mencoba menyibukkan diri di kampus. Dia ingin mengalihkan pikirannya dari bayangan setan, kepala buntung itu yang masih melekat dalam ingatannya. Hingga tiba malam minggu berikutnya, walaupun masih trauma, Cika kini jauh lebih tenang. Kejadian itu sedikit demi sedikit sudah bisa dilupakannya. Malam itu dia tak bisa pulang bareng Dila, karena tadi Dila izin pulang cepat untuk menjemput orang tuanya di bandara. Saat itu jam menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Peralatan klub malam telah sepi. Di luar jalan raya pun nampak sepi. Tadinya Cika menunggu bersama 2 orang temannya, tapi satu persatu mereka dijemput, dan kini tinggal Cika sendiri menunggu taksi yang lewat. Lalu tiba-tiba dari tempat ia berdiri, samar-samar dia melihat sosok bayangan di seberang jalan, seperti seorang sedang berdiri membelakanginya sambil menunduk. Dan ketika perlahan orang itu membalikkan badan, nampak di bagian lehernya penuh darah, dan ternyata kepalanya tidak ada. Saat itu Cika menjerit keras ketakutan, tapi tiba-tiba sosok tanpa kepala itu mendekat ke arahnya, dan tangannya seolah-olah ingin menyentuh dirinya. Cika tak mampu bergerak, tubuhnya terasa lemas, sampai dia takut berdiri dan terduduk di tanah. Sosok itu semakin lama semakin mendekat, dan ketika beberapa langkah lagi sosok itu sampai di depannya, tiba-tiba ada suara seseorang laki-laki menggilingnya dari belakang. Cika, kamu kenapa?" Bang Jaya datang lalu memegang bahu Cika yang terduduk lemas di tanah, dan Cika pun akhirnya pingsan. Saat Cika terbangun, kini dia ada di kamar kosnya. Kepalanya terasa pusing dan badannya lemas. Lalu muncul Dila dari dapur. Cik, lo nggak apa-apa kan? Nih minum dulu, ucap Dila sambil menyodorkan segelas air putih. Diraihnya gelas itu kemudian diminumnya perlahan. Lo kenapa, Cik? Tadi Bang Jaya menelepon gua. Katanya lo pingsan di depan nightclub. Lo sakit? Tanya Dila lalu duduk di sampingnya. Cika menggeleng tidak menjawab. Dia masih mengingat-ingat apa yang terjadi pada dirinya. Lo mau makan gak? Gua masakin mie instan tuh. Mumpung masih hangat, sambung Dila sambil terus memandang Cika yang tampak lesu. Gua lihat setan kepala buntung itu lagi, Dil. Tapi tadi gue lihat jelas banget, gue takut banget, Dil. Cika bicara perlahan. Dila menarik napas sambil tersenyum, lalu mencoba menenangkan sahabatnya itu. Gue sih nggak tahu, Cik. Tapi kalau menurut gue lo butuh hiburan deh. Soalnya udah sebulan ini lo kerja kayak orang gila, ngoyo banget. Mendengar itu Cika menunduk sambil menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya. Dia sendiri bingung dengan semua peristiwa yang sudah dialami. Hingga cerita akhirnya Cika mengikuti anjuran Dila. Dia ambil cuti dari pekerjaannya. Selama libur Cika menyibukkan diri dengan tugas kuliahnya, dan setiap malam dia istirahat di kamar kos. Dia tidak berani kemana-mana. Dila dengan setia mendampingi temannya itu hampir setiap malam. Mereka ngobrol berdua di kosnya Cika. Cik, gue baru ingat itu kemarin urusan sama bapak ojek gimana? Lo jadi ketemu dia gak? Tanya Dila sambil terus ngemil. Nggak jadi, Dil, udah gue tungguin tapi dia nggak pernah nongol. Tahu deh kemana, jawab Cika. Terus lu masih niat mau ketemu sama dia nggak? Kasian lo, Cik. Kayaknya udah tua gitu kan waktu itu dia bilang hampir setiap hari dia nyariin lo.
Giliran ketemu lo malah menghindar, kata Dila panjang lebar. Iya juga sih, tapi kan gua nggak tahu dia di mana. Orang gua waktu itu juga cuma sekali-kalinya naik ojek sama dia, jawab Cika. Dila berhenti ngemil lalu serius memandang wajah Cika. Atau jangan-jangan dia sakit, Cik. Kan dia berkali-kali datang nyariin lo. Mungkin dia kecapean, siapa tahu rumahnya jauh. Aduh Cik, kasihan banget kan, Dila bicara dengan nada memalas. Lah terus gue harus gimana, kan gue gak tahu rumahnya, jawab Cika lagi. Kita tanya aja sama tukang ojek pangkalan situ, siapa tahu mereka bisa kasih info. Gimana? Dila menunggu jawaban Cika. Males gue, orangnya pada tengil, keganjenan, gak boleh ngelihat cewek yang bening dikit. Langsung rame, jawab Cika, ketus terbayang sikap para tukang ojek itu terhadap dirinya. Itu mah gampang, kalau emang lu mau nanti gua kasih tahu caranya. Dila berbinar-binar merasa mendapat ilham. Akhirnya keesokan harinya mereka mendatangi pangkalan ojek dekat klub malam itu. Nampak beberapa motor berjajar rapi, dan para tukang ojek yang sedang mengobrol melihat ada dua gadis cantik mendekat. Sontak saja suasana pangkalan langsung riuh. Tapi sebelum sempat mereka berkicau, suasana tiba-tiba menjadi hening. Ternyata kedua gadis itu datang bersama seorang laki-laki kekar, dengan wajah khas orang timur, berdiri di samping gadis itu sambil melotot. Bang Jaya, ada apa bang? Mau ngojek? Ucap salah satu tukang ojek dengan nada super sopan. Enggak, ini teman gua ada perlu sama lo semua, sambil menatap semua tukang ojek pangkalan itu. Ada apa Neng? Ada yang bisa dibantu? Jawab tukang ojek yang waktu itu paling tengil, tapi sekarang jadi paling kalem. Abang kenal nggak sama tukang ojek yang sering mangkal juga di sini? Orangnya sih udah tua gitu, motornya juga rada butut. Jawab Cika mulai pertanyaan. Semua tukang ojek itu saling pandang dengan mimik wajah menduga-duga. Lalu salah satunya kemudian menjawab. Oh, maksudnya Mang Roni kali ya? Ucapnya kepada Cika. Iya kali bang, soalnya saya nggak tahu namanya. Waktu itu cuma sekali saya naik ojek sama dia. Terus udah nggak pernah ketemu lagi. Abang kenal nggak sama dia? Jawab Cika. Nggak terlalu kenal sih, Neng. Emang dia sering ikut mangkal di sini, tapi nggak pernah gabung sama kita-kita. Biasanya dia datang mangkal kalau malam, tuh di dekat lampu jalan situ kan. Jawab abang ojek itu sambil menunjuk arah yang dimaksud. Nah iya betul, sekarang dia ada di mana ya bang? Kok nggak pernah kelihatan lagi ya? Tanya Cika lagi. Wah nggak tahu kalau itu Neng, soalnya orang pendiam gitu jarang ngomong. Jadi kita nggak tahu dia bisa mangkal di mana aja. Tapi kayaknya dia bukan orang sekitar sini deh, jawab abang itu lagi. Sesaat suasana menjadi hening, lalu salah satu abang ojek itu ikut bicara. Tapi dia pernah bilang sama saya kalau dia punya saudara rumahnya sekitar sini. Namanya Mang Endek. Nah kalau memang Endek mah saya kenal. Suka ngojek juga dia. Ucapnya memberikan solusi. Wajah Cika nampak sedikit gembira lalu dengan cepat dia membalas. Abang tahu rumah Mang Endek? Abang bisa nggak antar kita ke sana? Ucap Cika. Oh bisa Neng, ayo kalau mau diantar ke sana, jawab abang itu langsung menuju motornya. Akhirnya Cika dan Dila diantar ke rumah Mang Endek. Dan kini mereka sudah duduk berhadap-hadapan dengannya di teras rumah. Maaf Neng, berdua siapa ya? Dan ada perlu apa datang kemari? Tanya Mang Endek dengan sopan. Cika tersenyum dan mulai angkat bicara. Saya Cika bang, dan ini teman saya Dila. Kita kesini bermaksud mau menanyakan tentang Mang Roni. Katanya beliau saudaranya Mang Endek. Apa betul? Ucap Cika dengan sopan. Oh iya betul Neng, beliau itu paman saya. Emang ada perlu apa ya sama Mang Roni? Jawab Mang Endek penuh tanya. Lalu kemudian Cika menceritakan semuanya mulai dari saat dia naik ojek Mang Roni. Masalah uang kembalian dan tentang Mang Roni yang berkali-kali datang berusaha menemuinya. Mang Endek terdiam sejenak lalu tersenyum sambil menghela napas panjang. Mang Roni emang begitu orangnya Neng, dia nggak pernah mau ambil bukan hak dia. Jawabnya pelan. Lalu Mang Endek menceritakan sebuah kisah panjang.
Mang Roni itu dulunya tukang becak, Neng. Biasanya mangkal di pasar. Langganannya banyak, semua orang suka sama dia. Karena orangnya baik dan jujur, dan gak perhitungan. Bahkan kalau sama penumpang yang gak mampu bayar, dia gak sungkan-sungkan untuk berikan tumpangan gratis. Tapi makin kemari, penumpang becak makin sepi. Semua pada naik ke angkot atau ojek lebih cepat dan praktis. Kasihan Mang Roni sering gak dapat duit. Akhirnya becaknya dijual deh, hasilnya terus dibeliin motor. Ya karena uangnya cuma sedikit, cuma dapat motor butut. Tapi Mang Roni gak putus semangat, dia getol mencari penumpang. Bahkan sampai tengah malam. Sebetulnya dia narik sampai malam gitu bukan sekedar cari uang. Sejak istrinya meninggal, dia tinggal sendirian. Dan mereka gak punya anak. Jadi sering malas pulang, di rumah sepi katanya. Saya udah pernah nawarin dia ikut tinggal di sini, tapi dia nggak mau. Dia emang nggak pernah mau repotin orang. Waktu itu aja barang penumpang kelupaan di motor, dia langsung tuh dicari-cari muter-muter keliling kota buat balikin tuh barang. Salut saya sama Mang Roni. Cika dan Dila nampak khusyuk menyimak cerita dari Mang Endek. Lalu akhirnya Cika bertanya, "Nah terus sekarang Mang Roninya kemana, Bang?" Mang Endek terdiam lesu lalu menjawab pelan. "Oh, Mang Roni udah gak ada, Neng, udah meninggal." "Hah?" Cika dan Dila serentak berteriak kaget. Keduanya melongo sambil saling pandang, seolah tidak percaya. Mang Endek menunduk, wajah terlihat sedih lalu kembali bercerita. "Kejadiannya beberapa minggu yang lalu, saya gak tahu persis. Tapi yang pasti malam minggu, Neng. Atau minggu di sini, hari saksi mata bilang Mang Roni nampak terburu-buru mengejar sebuah mobil. Terus dia oleng kesenggol truk sampai jatuh. Masuk kolong truk, badannya sih utuh tapi kepalanya terlindas hancur sampai putus." "Astaga, jangan-jangan." Cika terperanjat sambil menutup mulutnya dengan tangan, memandang Dila yang tak pernah kalah kagetnya. Akhirnya dengan tergesa-gesa, Cika mengajak Dila pamit dari rumah Mang Endek. Wajah Cika nampak sangat ketakutan. Namun kini juga ada rasa bersalah yang menghantui dirinya. Di dalam mobil mereka berdua lebih banyak diam, hanyut pikiran masing-masing. Sesekali Dila melirik ke arah Cika. Temannya itu nampak sangat terpukul. Lalu Dila mulai angkat bicara memecah kesunyian. Akhirnya mereka berdua sampai di kamar kos. Wajah keduanya masih nampak tegang. Singkat cerita, akhirnya masa cuti Cika telah habis. Mau gak mau dia harus kembali bekerja malam itu. Di atas panggung meja DJ, Cika menjalankan tugasnya dengan perasaan gelisah. Kini dirinya selalu dihantui rasa takut dan rasa bersalah. Melihat itu, Cika penasaran. Dicobanya melihat lebih teliti, akhirnya kini terlihat jelas. Sosok manusia tanpa kepala berdiri mematung ke arahnya, sambil tangannya menyodorkan sesuatu. Melihat itu, Cika menjerit keras, tapi suaranya tenggelam oleh dentuman suara musik yang ada di tempat itu. Dia langsung beralih ke belakang panggung sambil menjerit-jerit. Singkat cerita, tiba saat yang ditunggu-tunggu bagi Cika. Malam minggu kali ini akan sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Di pelataran parkir klub malam, suasana terasa sunyi. Hujan gerimis makin menambah suasana mencekam di tempat itu. Saat itu jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Cika dan Dila nampak duduk gelisah di dalam mobil yang terparkir sambil sesekali memandang ke arah jalan raya. Lalu tiba-tiba di jauhan, di tengah rintik hujan muncul sosok bayangan. Nampak seperti seseorang diduduk di atas motor. Samar-samar kepalanya terlihat seperti sedang menunduk. Diterangi temaram lampu jalan raya. Lihat itu, Cika tercekat, dadanya berdegup kencang. Dila yang ada di sampingnya menyadari perubahan sikap temannya itu, lalu mencoba menenangkan. "Dia muncul ya, Cik? Gimana, udah siap?" Walaupun selama ini Dila tak pernah melihat sosok menyeramkan itu, tapi dia seolah ingin berbagi rasa dengan Cika. Kemudian Cika mengangguk pelan, tubuhnya gemetar. Lalu diambilnya payung, kemudian dia berjalan perlahan, mendekat ke arah sosok itu.
diiringi rintik hujan di bawah payung hitam. Sosok itu diam tidak bergerak. Di depannya seolah sedang menunggu sesuatu. Cika selangkah demi selangkah mendekat. Kini Cika sudah berdiri tak jauh dari sosok itu. Seorang lelaki tanpa kepala duduk di atas motor. Dia tidak bergerak. Cika merasakan dadanya makin berdegup kencang. Kakinya lemas, tangannya gemetar. Sambil memegang payung, tapi lalu dia kuatkan dirinya. Perlahan akhirnya Cika mulai memberanikan diri bicara. "Pak, Bapak mau ketemu saya." "Bapak ada perlu apa?" ucap Cika dengan suara yang bergetar. Sosok tanpa kepala itu diam, tidak bergerak. Lalu tiba-tiba tangan kanannya seolah menyodorkan sesuatu. Melihat itu Cika jadi kaget. Tatapan tangan yang nampak sangat pucat itu, tapi genggaman tangan itu nampak kosong, tidak terlihat apa-apa. Lama Cika terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Tapi lalu dia memutuskan untuk melakukan gerakan seperti seolah-olah menerima sesuatu dari genggaman tangan itu. "Iya Pak, saya terima ya. Makasih banyak Bapak udah mau susah payah ketemu saya. Sekarang Bapak boleh pergi, urusan kita sudah selesai," ucap Cika sambil menarik kembali tangannya. Sosok itu tetap diam, tidak bergerak. Kemudian Cika perlahan-lahan mundur lalu dengan cepat berbalik ke arah. Kemudian dengan langkah setengah berlari kembali ke mobil. Di dalam mobil Dila dengan penasaran langsung bertanya, "Bagaimana Cik? Berhasil nggak lo nggak apa-apa kan?" ucap Dila kepada Cika yang masih gemetaran. Cika tidak menggubris pertanyaan temannya itu. Matanya langsung tertuju ke tempat di mana sosok tadi berada. Dan ternyata sosok itu telah hilang. Cika lalu mencoba mengarahkan pandangan ke seluruh area yang ada di situ. Semuanya nampak sepi, hanya rintik hujan yang nampak masih terus turun. Akhirnya sejak itu, sosok lelaki tanpa kepala itu tak pernah lagi muncul. Tapi semua peristiwa itu sangat membekas dalam ingatan Cika. Kini Cika telah lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan multimedia terkenal di ibu kota. Tapi setiap kawan-kawannya mengajak kumpul di klub malam, Cika selalu tegas menolak, tak peduli malam apapun. Dia tak akan pernah mau ikut apalagi malam minggu. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Jumpa lagi di episode selanjutnya.